Jadi gini, sebenarnya hal ini tuh aku rasain. Aku lihat itu semenjak pertama kali aku datang ke sini. Rumah ini tuh penghuninya banyak banget. Sumpah, ini penghuninya banyak banget. Kamu tahu kan aku bisa ngelihat. Iya mbak, aku tahu mbak. Tapi kan Mbak Rohimah nggak pernah bilang, nggak pernah cerita. Nah, aku mau cerita gimana kamu lagi seneng-senengnya beli rumah baru, baru nempatin masa aku ceritain yang begitu kan nggak etis juga. Melanjutkan cerita sebelumnya, rumah tusuk sate. Di cerita sebelum ini tuh disebutkan kalau Mbak Marni waktu itu siang itu ketakutan habis mengalami sesuatu, dan setelah anak-anaknya pulang sekolah barulah dia tenang, meskipun waktu itu siang itu dia belum sempat masak dan akhirnya harus bikin alasan gitu kalau gasnya itu belum dipasang, habis tadi, dan akhirnya siang itu masak seadanya buat anak-anaknya. Hari itu udah nggak ada kejadian apa-apa lagi, tapi hari-hari selanjutnya yang namanya teror itu makin menjadi-jadi. Dan sebelum kita lebih jauh ke cerita, seperti biasa aku pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan subscriber semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah kasih support, udah kasih dukungan. Terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah kasih like, udah nge-share ke yang lainnya. Nggak lupa juga terima kasih banyak buat kawan-kawan yang udah ninggalin komentar. Terima kasih banyak semuanya. Lanjut lagi, langsung aja biar nggak kelamaan. Nah, malam harinya kan suaminya pulang. Akhirnya Mbak Marni pun ini, sorry maaf kalau salah-salah sebut Mbak Murni sama Mbak Marni gitu ya. Karena ini nama samaran, jadi ya sebenarnya nggak terlalu masalah. Jadi Mbak Marni tuh cerita ke suaminya, Mas, aku tuh tinggal di sini ngalamin beberapa hal yang aneh, Mas. Aneh kenapa? Biasa suaminya tuh terus berusaha menenangkan begitu. Ya pokoknya aneh-aneh, Mas. Ya kalau diceritain juga nggak masuk akal, kata Mbak Murni. Oh ya udah, tapi tenang aja lah gitu. Namanya juga rumah baru gitu, udah lama nggak ditempatin, pasti ya begitu-begitu. Kenalan lah, kata suaminya tuh seperti itu. Nah, beberapa hari kemudian setelah itu, biasalah setiap malam itu ada aja gangguan-gangguan tipis gitu ya. Gangguan-gangguan kecil kayak cuman bau doang, atau pintu yang tiba-tiba nutup, kebuka, kayak gitu. Itu udah hampir setiap hari dialami sama Mbak Marni dan keluarga. Sampai akhirnya suatu siang Mbak Rohimah itu datang ke rumah. Datang lagi ke sana main. Kali ini sendirian mau nganterin kue. Datang ke sana, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak. Wah, tumben mau datang kok nggak ngabarin, kata Mbak Marni. Iya, ini sengaja nih dadakan tadi bikin kue. Kali aja kamu mau gitu. Nih buat anak-anak kamu juga. Nah, dikasihlah kue itu tadi. Tiba-tiba Mbak Rohimah itu saat dia menuju ke arah dapur, naruh kuenya di sana, Mbak Rohimah balik begini kan, balik badan, dan astagfirullahaladzim, dia itu kaget. Mbak Rohimah ngelihat ada seorang kayak bayi begitu. Bayi entah usianya berapa, tapi yang jelas bayi itu ngerangkak, nggak pakai baju. Mbak Rohimah begini kan, astagfirullahaladzim, dia mau nanya ke Mbak Marni, Mar, ini bayinya siapa? Tapi lagi-lagi Mbak Rohimah itu sadar. Mbak Rohimah itu bisa atau punya kemampuan melihat sesuatu yang orang lain nggak lihat. Kalau misal disampaikan ke Mbak Marni kan nanti
malah dianya takut gitu atau gimana, makanya oh iya nggak jadi disampein. Udah akhirnya, Mar gimana kamu di sini, tinggal di sana, di sini tuh enak katanya. Ditanya seperti itu. Iya enak Mbak, di sini enak Mbak, cuman memang ya mungkin awal-awal ya Mbak ya, namanya rumah baru udah lama nggak ditempatin, yang namanya kayak gitu-gitu tuh ada, kayak gitu-gitu apa katanya. Ya sesuatu yang ya begitulah Mbak, kata Mbak Mari itu bertele-tele menjelaskan seperti itu. Tapi oh ya udah nggak apa-apa, itu kenalan aja kali. Tapi gini, sebenarnya dalam hatinya Mbak Rohimah waktu itu pengen banget rasanya tuh ngebuka kalau di rumah ini tuh banyak banget, cuman lagi-lagi tuh ditahan karena kasihan Marni gitu, nanti dianya ketakutan atau gimana gitu. Ya udah akhirnya siang itu Mbak Rohimah pun pamit pulang. Nah ini cerita lagi dari Mbak Marni lagi ya, yang memang nempatin rumah itu kan, jadi pengalamannya itu cukup banyak. Suatu malam lagi kumpul semua nih, satu rumah, satu keluarga, ada suaminya, ada anak-anaknya. Entah kenapa mereka lagi di ruang tengah lagi nonton TV. Tiba-tiba pintu depan rumah itu ada yang ngetok. Tok 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 gitu bunyi. Tok tok tok. Wah, Pak ada tamu, kata Mbak Marni. Ya udah kamu bukain sana. Ah nggak mau, takut katanya kayak gitu. Udah malam gitu. Sampean aja kan laki-laki. Akhirnya suaminya pun bangun. Ngebukain, kedengeran dari ruang tengah. Pintunya dibuka, cekrek. Setelah balik lagi, suaminya ditanya, loh Mas kok balik lagi, mana tamunya? Tamunya nggak ada katanya. Oh orang iseng kali ya, kata Mbak Marni itu seperti itu. Baru suaminya mau duduk lagi, pintunya diketok lagi, tok 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 gitu. Nah Pak itu datang lagi tuh ngerjain kayaknya. Ya udah akhirnya suaminya bangun lagi, ngedeketin lagi ke sana, buka pintunya lagi. Nggak ada siapa-siapa, ini ketiga kalinya. Suaminya kan balik lagi, nggak ada siapa-siapa, beneran ini ada orang iseng. Udah biarin bodo amat, kata suaminya tuh seperti itu. Akhirnya apa? Duduklah suaminya di situ lagi, di ruang tengah lagi, dengan rasa penasaran gitu ya, sambil nungguin begitu. Ini ngetok lagi nggak, ayo ngetok lagi dong, ngetok lagi, dan ternyata bener. Tok tok tok. Tuh kan ngerjain lagi, udah biarin kata suaminya, nggak usah diurusin gitu. Tok tok tok. Terus gitu, ketokan itu terus bunyi tiga kali berulang-ulang seperti itu, sampai akhirnya apa? Pintu kamar, pintu depan rumahnya itu tuh digedor gitu, dong 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 gitu. Di situ kan suaminya marah gitu kan, ini orang ngerjain tuh iseng banget nih, ini iseng banget nih katanya, udah nggak beres nih. Akhirnya apa? Udah suaminya nengokin ke depan, digini dulu kan dari korden gitu. Tadinya tuh nggak langsung main buka aja, ini dilongok dulu begini. Loh kok nggak ada siapa-siapa? Itu malam itu. Udah akhirnya udah tidurlah mereka. Keesokan paginya suaminya Mbak Marni itu lapor ke Pak RT, bilang, Pak RT semalam rumah saya tuh ada yang ngetok Pak RT. Ini jadi inget itu ya, apa cerita yang kemarin sempat ngetren tuh, lampor itu yang ketokan-ketokan itu tapi ditengok nggak ada gitu ya. Tapi ini nggak kepengaruh sama itu, baru inget barusan gitu. Pak RT rumah saya tuh ada yang ngetok semalam tapi nggak ada orangnya gitu. Kayaknya ada yang ngerjain Pak RT, ada yang iseng atau gimana gitu. Nah di situ Pak RT-nya, oh begitu ya Pak, kayaknya sih mungkin di sini kebetulan Pak itu belum pernah terjadi hal seperti itu Pak. Ada yang ngetok, ada yang apa, tapi nanti nggak apa-apa deh, ini kan udah masuk laporan seperti ini, nanti biar saya kontak ke security gitu, nanti buat kalau misal malam ya suruh keliling, terutama ngecekin rumah Bapak, katanya seperti, oh ya udah kayak gitu, terima kasih ya Pak ya. Ya udah suaminya pulang. Jadi apa ya, menurut Pak RT tuh agak gimana gitu jawabannya, kata suaminya. Jawabannya tuh kayak seolah-olah orang yang udah tahu gitu, dan ya memaklumi hal seperti itu tuh terjadi, nggak kaget, nggak heran seperti itu. Ya udah lagi-lagi suaminya, ya wis lah, yang penting udah laporan begitu kan. Udah suaminya berangkat kerja, Mbak Marni biasa di rumah dan anak-anaknya sekolah. Siang itu Mbak Marni itu nggak ada yang spesial. Sebenarnya ya gangguan itu selalu ada, hampir setiap hari.
Tapi karena udah terlalu terbiasa, akhirnya yang seperti itu tuh dianggap ya udah begitu. Jadi nggak spesial lagi. Kayak cuman bau-bauan, terus ada orang ngobrol ya yang di kamar belakang. Itu sering banget dan hampir setiap hari itu didengar sama Mbak Marni. Tapi memang belakangan durasinya itu lebih pendek dari yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelumnya kan Mbak Marni tuh ngedenger ada suara orang ngobrol itu cukup lama gitu. Nah, kali ini tuh cuman kayak sepintas-sepintas doang gitu ya. Nah, malam harinya lagi nih, waktu itu suaminya lagi lembur, nggak balik ke rumah. Mbak Marni di situ tuh sama 2 orang anaknya doang. Yang satu SMP, yang satu masih SD. Lagi nonton TV di ruang tengah situ. Lagi tiduran semua ngadep ke TV gitu ya. Tiba-tiba ada bunyi di lantai plak 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 gitu. Kayak bunyi telapak tangan yang digeplak-geplakin ke lantai. Plak, 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 tapi bunyinya tipis, kecil gitu. Dan ini bunyi apa sih? Ini bunyi apa gitu. Mereka itu nggak langsung nengok, tapi saling nengoknya tuh ke satu sama lain gitu. Itu bunyi apaan? Itu bunyi apaan? Nggak tahu, nggak mau lihat. Yang lain tuh seperti itu. Dan akhirnya apa? Mbak Marni pun memberanikan diri buat nengok. Kenapa? Karena suaranya itu makin deket. Plak, 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 plak. Mbak Marni nengok begini kan di situ. Astagfirullahaladzim. Dia langsung bangun, langsung naik berdiri gitu. Langsung ngumpet di antara teman anak-anaknya yang 2 itu. Langsung nyesel. Ma kenapa sih? Ma kenapa? Oh, nggak apa-apa. Mbak Marni melihat begini. Masih ada itu sosok itu. Jadi sewaktu Mbak Marni nengok, dia itu ngelihat ada seorang bayi gak pakai baju, tapi mukanya tua, mukanya tuh orang tua gitu. Makanya Mbak Marni kan shock, dia takut. Dia ngumpet di situ nengok begini itu masih ada, dan si bayi itu tuh kayak jalan cuek ngelewatin mereka menuju ke ruang depan sana, ke ruang tamu. Udah setelah itu udah nggak kedengaran lagi bunyi plak 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 plaknya begitu gitu. Terus udah malam itu nelpon lah suaminya, Mas masih lama enggak katanya. Enggak, bentar lagi nih udah di jalan kok katanya. Wah, alhamdulillah. Akhirnya suaminya pulang dan Mbak Marni pun cerita, Mas tadi aku ngelihat begini Mas. Oh begitu ya, itu beneran kamu cuman berhalusinasi kali gitu. Nah itu kan akhirnya keesokan paginya suaminya udah tenang aja, intinya suaminya tuh nenangin begitu ya. Dan akhirnya keesokan harinya saat suaminya kerja, anak-anaknya sekolah, Mbak Marni tuh pergi dari rumah, datang ke rumahnya Mbak Rohimah. Mbak, di rumahku itu banyak setannya Mbak, katanya. Mbak Rohimah tuh ketawa doang gitu. Lah kok ketawa Mbak? Ya nggak apa-apa katanya seperti itu. Kenapa, emang kamu ngeliat apa? Diceritain semua tuh pengalamannya sama yang terakhir kemarin Mbak, aku semalam, ini baru banget loh semalam, itu melihat bayi tapi mukanya orang tua Mbak gitu. Ah masa sih gitu, orang Mbak aja nggak tahu kok katanya. Mbak nggak tahu gimana gitu, ya nggak tahu kalau mukanya orang tua. Loh emang Mbak Rohimah udah pernah lihat ya gitu? Ya kemarin pas ke rumah kamu itu aku juga ngelihat gitu, pas dari dapur pas balik, astagfirullah kok ada bayi di sini. Cuman nggak ngelihat mukanya, ternyata mukanya orang tua ya kan. Iya mukanya tuh orang tua, mukanya udah keriput, peot begitu. Wah serem juga ya berarti rumah kamu. Iya itu tadi Mbak, makanya. Ya udah tenang aja, nggak apa-apa, itu kenalan, nanti lama-lama udah terbiasa. Sama jawaban suaminya Mbak Marni sama jawabannya Mbak Rohimah itu mirip gitu ya. Intinya tenang aja, santai aja, nanti akan terbiasa dengan sendirinya. Nah, kejadian selanjutnya jadi begini, yang namanya penampakan, yang namanya bau-bauan atau suara-suara itu udah kayak makanan sehari-harinya Mbak Marni. Sama keluarganya lah, tapi memang yang intensitasnya paling tinggi itu yang Mbak Marni itu. Karena memang dia yang standby di rumah lebih lama, lebih banyak ngabisin waktu di sana, makanya dia itu lebih banyak ngalami hal-hal seperti itu. Nah, suatu hari mungkin di bulan keberapa gitu ya, beberapa bulan kemudian,
mereka menempati rumah itu. Saat mereka udah mulai nyaman dengan semua gangguan-gangguan tadi, suatu hari, suatu malam, tiba-tiba si anak yang masih sekolah SD itu malam-malam bangun. Biasanya dia kan kalau mau ke kamar mandi itu minta antar. Ma, aku mau pipis gitu, anterin ke kamar mandi. Ya, Mbak Marni atau suaminya itu gantian suka bangun nganterin. Malam ini tuh enggak, jadi dia itu turun dari tempat tidur. Nah, si yang masih SD itu tidurnya tuh bareng sama Mbak Marni, sementara yang SMP itu biasanya di ruang tengah sama bapaknya, seperti itu. Nah, waktu itu si yang anak SD tadi, dia bangun malam-malam, lah Mbak Marni kan kerasa karena ngelewatin gitu. Mbak Marni ngerasa nih anak mau kemana, mau kamar mandi nih. Mbak Marni udah siap-siap mau bangun gitu, tapi loh kok si anak nggak minta dianterin gitu, dia cuman lewatin, bangun, turun, terus udah nyelonong keluar kamar begitu. Ya Mbak Marni bingung, ini anak mau kemana gitu. Akhirnya Mbak Marni pun ikut bangun, ngikutin si anak tadi. Ternyata dia ke belakang dan masuk ke kamar mandi, ke toilet situ. Kedengar ada bunyi suara dia lagi pipis, cur gitu. Oh, dia lagi pipis. Wah, sekarang dia udah berani begitu ya. Akhirnya Mbak Marni pun balik lagi ke kamar, tapi matanya tuh masih melek nungguin gitu ya. Ini kok lama banget, kok nggak selesai-selesai buang airnya gitu. Kedengeran suara dia nyiram juga. Setelah suara siraman air itu, kok si anak ini nggak balik-balik ya. Udah 2 menitan di toilet itu harusnya udah selesai. 1 menit juga udah selesai. Ini kok nyampe 2 menit, 3 menit, sampai 5 menit. Duh, ini terlalu lama loh dia di kamar mandi. Ah, coba tengokin ah. Akhirnya Mbak Marni pun bangun. Dia menuju ke toilet lagi gitu. Pintu toiletnya tuh masih ketutup. Saat dibuka pintunya, jegrek, ternyata si anaknya tuh tidur. Bukan tidur, tapi lebih tepatnya itu pingsan di sana, di tempat di toilet itu. Dibangunin, dek, kok kamu tidur di sini gitu? Bangun dek, bangun. Nah itu kan nggak bergeming sama sekali. Dia tuh si anak tadi cuman diem, telungkup gitu di pojokan toilet situ. Dia telungkup, waduh ini anak kenapa, Akhirnya diangkat sama Mbak Marni gitu kan. Sambil diangkat, sambil dibawa masuk ke kamar, itu teriak-teriak manggilin suaminya. Mas, bangun mas, bangun mas. Ini anakmu kenapa nih mas? Anakmu pingsan mas, kata Mbak Murni itu seperti itu. Akhirnya suaminya bangun. Wah, kenapa Dik? Kenapa Mar? Sorry ya, dari tadi salah nyebut Murni, Marni begitu ya. Ini kenapa Mar? Sini kenapa? Gak tahu mas, tadi ke toilet terus tiba-tiba pingsan gitu. Nah setelah pingsan, akhirnya kan bajunya kan tadi sempat basah gitu, diganti-gantiin semuanya sama Mbak Marni. Gak lama setelah bajunya digantiin, tiba-tiba Mbak Marni tuh nyium ada sebuah bau atau sebuah aroma yang cukup khas. Aroma yang sering berseliweran di rumah itu, aroma bau melati campur bau kemenyan. Mas, aku nyium bau ini. Iya, aku juga nyium. Nah, setelah itu pandangannya dialihin ke si anak tadi. Dilihat anaknya, mas kok si ini pucet ya mas ya, si adik kok pucet ya mas ya. Iya, kenapa ya pucet? Wah, dipegangin. Itu badannya itu dingin banget. Bener-bener bikin panik Mbak Marni malam itu sama suaminya. Dek, kamu kenapa bangun sampai ditamparin pipinya begitu ya. Bangun, kamu kenapa, seperti itu. Dan tiba-tiba si anak tadi tuh matanya melek begini, tapi matanya melotot. Setelah melotot dia duduk, dan setelah duduk dia itu jalan-jalan sendiri gitu ya. Jalan-jalan sendiri yang arahnya tuh nggak jelas. Pertama mau ke belakang, mundur lagi ke tengah, di situ cuman muter-muter, jalan lagi ke ruang tamu. Jadi kayak ngiterin semua ruangan yang ada di rumah itu gitu. Dan sesekali di beberapa titik si anak tadi itu ketawa-tawa, hihihi, ketawa cengengesan, kayak ada yang lagi diajak ngobrol di situ. Wah, di sana Mbak Marni sama suaminya kan, mas ini kenapa mas, anakmu kenapa mas? Udah
gini aja, Mar, kamu baca doa sebisanya deh. Kita baca doa sebisanya. Akhirnya mereka berdua tuh baca doa sebisa mereka, nggak tahu apa yang dibaca waktu itu. Dan tiba-tiba si anak tadi tuh balik lagi, masuk ke dalam kamar terus tidur begini. Tiduran telentang, matanya masih melek. Mbak Marni sama suaminya kan terus nemenin di situ ya, sambil dielus-elus kakinya. Nak, kamu kenapa? Nak, kamu kenapa? Jangan bikin ini, jangan bikin mama takut gitu, jangan bikin mama panik begini dong. Kamu kenapa? Ada apa sih? Kenapa kamu begini? Ditanya seperti itu, anaknya diem aja. Dan akhirnya kurang lebih sekitar setengah jam kemudian, anaknya Mbak Marni pun tertidur. Tertidur dengan sendirinya setelah dia ambil posisi miring begini. Udah tiba-tiba, wah Mas, ini udah tidur Mas. Oh, alhamdulillah, alhamdulillah. Ya udah biarin aja, kamu temenin aja di sini gitu. Nanti kalau ada apa-apa ini pintu dibuka aja, nggak usah ditutup gitu. Itu aku temenin si anak pertamanya situ kan. Udah suaminya balik ke ruang tengah, Mbak Marni tidur di situ sampai pagi. Pagi harinya si anak tadi harusnya kan berangkat sekolah. Sampai jam 7 pagi dia itu belum bangun gitu. Dan coba dibangunin sama Mbak Marni. Dek bangun. Sekolah enggak hari ini gitu. Ini udah kesiangan sih, kamu sekolah enggak. Dipegangin badannya semuanya normal, adem gitu. Dan akhirnya dia pun bangun. Dan setelah bangun, si anak tadi ada satu keanehan. Dia itu enggak ngomong sama sekali. Ditanya ini itu, jawabannya cuman begini sama begini gitu. Jadi bener-bener dia tuh nggak ngomong, mohon maaf ya, dia jadi anak yang bisu gitu. Wah, di situ Mbak Marni makin panik, langsung nelponin Mbak Rohimah. Mbak, si ini Mbak, anggap aja namanya Aldi ya. Mbak, si Aldi tuh begini Mbak, dia kok berubah jadi aneh, dia nggak ngomong sama sekali Mbak. Akhirnya apa? Mbak Rohimah pun ngedenger ada sesuatu seperti itu, ada sesuatu yang kayaknya nggak beres. Mbak Rohimah pun langsung bergegas hari itu ke rumahnya Mbak Marni ke situ, nengokin, sama orang tuanya ya, sama kakek neneknya si Aldi itu juga datang ke situ nengokin. Wah, ini kenapa, ceritanya bagaimana ceritanya? Akhirnya diceritain semalam begini. Nah, di situ sebenarnya Mbak Rohimah dia kan memang bisa melihat gitu ya. Sesuatu yang nggak kelihatan sama orang lain, Mbak Rohimah itu bisa ngelihat. Di situ dia ngelihat ada beberapa makhluk yang bentuknya itu nggak aneh-aneh sebenarnya, cuman warnanya itu hitam doang. Warnanya hitam, dan di sana kelihatan si sosok tadi itu kayak nutupin mulutnya si Aldi dari belakang begini, dan dia tuh nempel terus ya. Tangan kirinya itu megang dadanya Aldi, sementara dia itu begini dan mukanya tuh ditaruh di sampingnya Aldi. Di situ Mbak Rohimah takut gitu ya ngelihatin itu, tapi ya itulah yang dilihat sama Mbak Rohimah itu seperti itu. Nah, sosok hitam tadi itu nggak ada mukanya polos begini doang, botak, nutup mulutnya si Aldi. Nah, di situ nih Marni, sini deh, aku mau ngomong tapi kamu jangan takut ya. Jadi gini, sebenarnya hal ini tuh aku rasain. Aku lihat itu semenjak pertama kali aku datang ke sini. Rumah ini tuh penghuninya banyak banget. Sumpah, ini penghuninya banyak banget. Kamu tahu kan aku bisa ngelihat? Iya Mbak, aku tahu Mbak. Tapi kan Mbak Rohimah nggak pernah bilang, nggak pernah cerita. Nah, aku mau cerita gimana? Kamu lagi seneng-senengnya beli rumah baru nempatin, masa aku ceritain yang begitu, kan gak etis juga nih gitu. Oh iya sih Mbak, terus gimana Mbak? Iya, memang dari awal aku itu udah ngelihat memang banyak banget di sini, dan mereka itu usil, mereka itu nakal. Aku gak tega, tapi begini, dari kemarin aku pantau begitu ya. Kalau gangguannya cuman sebatas lewat, ketokan atau apa ya, yang enggak sampai berbahaya gitu ya, aku enggak masalah gitu ya. Tapi kalau udah kayak gini, ini kasihan si Aldi loh, kasihan anak-anak kamu gitu. Mereka itu memang kayaknya enggak suka kamu di sini, tapi alangkah baiknya begini. Ini aku kasih tahu dulu,
Tapi nanti terserah ya, kamu sama suami kamu, solusinya bagaimana gitu. Aku sendiri juga nggak terlalu tahu, cuman ini apa yang aku rasakan, apa yang aku lihat. Nih aku kasih tahu semua gitu. Itu yang dari depan, itu di sana ada sosok perempuan. Nah, yang ngetok-ngetok itu adalah sosok perempuan yang di depan tadi. Sementara di dalam sini, itu yang di dapur, ada sosok bayi yang pernah kamu bilang itu, yang aku papasan tuh di situ tuh, ditunjuk sama Mbak Rohimah, titiknya di sana. Sama ada beberapa makhluk itu yang suka nempel di tembok, ngadep ke tembok doang. Dan ini nih satu ini tempatnya di belakang sana, di kebun itu gitu. Di sanalah dia tempat tinggalnya. Dia itu yang paling iseng ini. Nah, sekarang si Aldi lagi diisengin gitu. Itu terserah kamu nanti enaknya bagaimana. Yang jelas aku udah ngasih tahu ya, sebenarnya yang disebutin Mbak Rohimah itu lebih banyak, tapi gue agak lupa gitu. Seingat gue tuh cuman segitu doang, tapi masih ada kayaknya, tapi lupa. Dan akhirnya ya udah, ini balik lagi, terserah keputusannya ke kalian berdua bagaimana. Kalau saranku sih coba kalian cari, coba tanya-tanya ke warga sini, atau memang kalian ada kenalan atau apa, orang yang bisa mengerti seperti ini. Kalau aku nggak bisa, aku cuman bisa ngelihat, tapi aku nggak bisa ngelawan mereka. Oh begitu ya Mbak, ya udah Mas, coba Mas tanya Pak RT atau siapa tetangga sebelah gitu kan, cari informasi yang bisa seperti ini, seperti ini, seperti ini. Akhirnya apa? Kurang lebih sekitar 2 jam kemudian, Aldi itu masih nggak bisa ngomong, tapi normal dia. Bergerak main-main gitu ya, itu normal, tapi dia nggak ngomong sama sekali. Suaminya pergi kurang lebih sekitar 2 jam, Mbak Rohimah masih nemenin di sana. Akhirnya suaminya pulang, datang ke situ. Ini Mar, ada orang pinter tapi nanti kesininya mungkin agak sorean, jam 2 jam 3 sore lah baru kesini. Oh gitu, ya udah nggak apa-apa Mas, kita tungguin aja di sini. Dan setelah itu diantar sama Pak RT. Assalamualaikum sorenya ya. Sore harinya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, oh Pak RT gitu. Oh iya, ini yang saya maksud gitu, ini kenalan saya, Bapak ini namanya, nggak usah disebutin namanya ya, si Bapak, Pak Ustadz gitu aja lah panggilannya. Ini Pak Ustadz ini yang mau coba bantuin gitu. Nah akhirnya udah, Pak Ustadznya turun kenalan kan sama suaminya, Mbak Marni, sama Mbak Marni juga Mbak Rohimah gitu. Di situ dilihatin semua, iya. Ini rumah udah lama ya Bu ya, udah 2 tahun ya Bu kalau nggak salah. Iya betul ya. Kok Bapak tahu sih? Ya itu Pak RT tadi cerita gitu. Jadi bukan gimana-gimana, tapi Pak RT sebelumnya udah cerita. Iya ini memang banyak, ada beberapa. Ya namanya ini juga rumah, posisinya kan mungkin Ibu juga tahu ya. Oh iya tahu ini posisinya tusuk sate kayak gitu. Nah dan akhirnya kata Pak Ustadz itu, ya udah nanti saya coba ini ya Bu ya, tapi semampu saya ya Bu ya. Ini soalnya lumayan kata Ustadznya, ini lumayan nih. Bentuknya juga seperti itu ya. Udahlah saya nggak mau banyak ngejelasin, tapi intinya lumayan saya coba aja gitu. Dan akhirnya dari depan Pak Ustadz itu kayak ngedoain ya ini itu. Sampai akhirnya ini yang dilihat sama Mbak Rohimah. Si Ustadz tadi mau ngobatin si Aldi. Si Aldi disuruh duduk begitu, tapi kali ini Aldi tuh agak gelisah. Dia kayak ngerasa nggak nyaman, agak sedikit takut begitu. Disuruh duduk kayak nggak mau ogah-ogahan. Akhirnya apa? Dipegangin sama bapaknya. Udah, kamu tenang aja duduk di sini. Iya, kamu tenang aja deh. Si Pak Ustadz tadi duduk di sana, dan ini yang dilihat sama Mbak Rohimah. Prosesi penyembuhannya si Pak Ustadz tadi. Aldi sama Pak Ustadz itu duduk berhadap-hadapan di ruang tengah. Jadi beberapa menit setelah mereka terdiam gitu ya, tiba-tiba ada sesuatu yang kayak yang keluar dari badannya si Pak Ustadz. Kayak entah cahaya samar-samar begitu, warnanya putih. Itu kayak keluar, terus ngedeket ke arah Aldi. Sementara Aldi di sana, kan Mbak Rohimah bisa ngelihat ada satu sosok yang megangin mulutnya Aldi di situ, yang meluk gitu dari belakang. Nah si sosok tadi tuh ngedeket ke situ, terus sosok yang hitam yang megangin mulutnya Aldi tuh ngelepasin tangannya, terus kayak begini loh.
Kayak seolah-olah sana kamu pergi, kamu pergi, kamu pergi. Dan beberapa menit kemudian si sosok itu akhirnya melepaskan diri dari badannya Aldi dan dia itu lari ke belakang. Ke arah semak-semak yang ada di belakang rumah itu, yang memang sampai hari itu tuh belum bersih sempurna waktu itu. Udah akhirnya apa? Aldi pun kayak balik. Kali ini bukan pingsan tapi tertidur karena capek. Dan setelah bangun Aldi itu udah kembali normal. Nah, menurut Pak Ustadz tadi, jadi ini sosok yang ngeganggu Aldi itu adalah sosok yang memang udah lama nempatin di area belakang situ di semak-semak tadi. Dan karena semak-semaknya dibersihin, dibabatin begitu, ya dia jadi nggak nyaman, dianya marah. Akhirnya ya mulai masuk ke rumah ini, mulai ngegangguin siapapun yang ada di rumah ini. Tapi insya Allah setelah ini sih semuanya akan kembali normal. Kembali normal dalam artian begini, mereka tuh masih ada di sini, tapi mereka gangguannya tuh nggak akan sebanyak sebelumnya. Kata Pak Ustadznya seperti, wah Pak Ustadz mereka masih di sini ya? Iya mereka masih di sini gitu. Waduh, mikir lagi kan gitu kan. Akhirnya udah Pak Ustadznya pulang. Singkat cerita aja, Pak Ustadznya pulang. Mbak Marni sama suaminya sama Mbak Rohimah tuh berpikir begini. Iya mereka memang nggak ngeganggu, tapi mereka ada di sini dan udah ada beberapa kejadian atau pengalaman yang pernah kita lihat seperti ini, dan kita tahu mereka tuh masih di sini. Nyaman nggak sih gitu? Kata suaminya ya nggak nyaman pastinya gitu. Terus gimana Mar? Enaknya gimana? Nanti deh Mas kita diskusikan lagi. Dan setelah beberapa hari kemudian, Mbak Rohimah hari itu kan pamit pulang ya, semuanya udah baik-baik aja. Beberapa hari kemudian akhirnya mereka pun memutuskan untuk ngejual rumah itu. Rumah itu mendingan kita jual aja, nggak apa-apa deh kita balik ngontrak. Tapi hasil jual rumah ini nanti kita belikan rumah yang lain seperti itu. Dan entah kenapa yang beli rumah itu, singkat cerita ya, dalam 2 minggu rumah itu laku dengan harga yang pas-pasan. Saat Mbak Marni ngebeli itu bener-bener pas-pasan banget. Itu yang beli adalah seorang praktisi supranatural katanya. Dan memang kata dia, ya saya memang nyari yang tempat seperti ini sih gitu, makanya nggak apa-apa deh, mumpung ada yang dijual gitu kan. Dan ya sebelinya aja ya Mas katanya. Iya sebelinya aja, ini saya kebetulan belinya segini. Oh ya udah nggak apa-apa, saya beli aja deh gitu. Akhirnya jadilah deal. Gini deh Pak, saya minta waktu mungkin paling lambat 1 minggu, tapi saya usahakan 3 hari semua barang udah pindah gitu. Oh silakan, nggak apa-apa. Dan 3 hari tepat Mbak Marni dan keluarga pun akhirnya pindah dari situ, keluar. Ini nih, saat mereka mau keluar dari situ, kan pintu udah nggak dikunciin semuanya ya, udah dikosongin begitu aja nanti karena katanya sorenya si pemilik yang baru itu mau datang ke situ. Nah itu siang-siang kurang lebih sekitar jam 10 ngambil barang terakhir. Mbak Marni sama suaminya, anaknya kan masih sekolah, suaminya itu waktu itu ngambil libur begitu. Nah Mbak Marni sama suaminya itu ngelihat saat mereka keluar rumah, ngelihat di sana di depan itu ada sosok perempuan yang lagi berdiri di pagar di situ, perempuan yang ya cukup cantik, cukup menarik gitu. Dan mereka yakin kalau itu adalah salah satu penunggunya, dan ini adalah pertama kalinya mereka ngelihat makhluk itu. Menurut Mbak Rohimah, yang di depan itu adalah yang pintar, yang baiknya gitu. Itu yang di depan, sosok perempuan itu adalah sosok yang baiknya. Nah, dia waktu itu malam-malam dia ngetok-ngetok, mau ngasih tahu, bukan mau ngasih tahu, tapi kayak mau ya ngasih pertanda gitu ya. Kalau ada sesuatu yang nggak baik bakalan datang, yaitu tadi sesuatu yang dari belakang itu gitu. Maksudnya itu seperti itu. Cuman ya karena Mbak Marni dan suaminya nggak ngerti hal-hal seperti itu, ya akhirnya sudah. Dan semenjak hari itu Mbak Marni pindah ke kontrakan yang sebelumnya, dikontrak lagi kurang lebih sekitar 1 bulan sambil nyari rumah baru, dan akhirnya dapat rumah baru yang kondisinya itu jauh lebih baik dari yang kemarin itu ya.
Ya kurang lebih seperti itu cerita tentang rumah tusuk satenya Mbak Marni yang diceritakan sama Mbak Rohimah, kakaknya Mbak Marni itu. Terima kasih buat kawan-kawan yang udah mau nonton, udah mau dengerin cerita ini. Mohon maaf kalau banyak salah kata, ada sesuatu yang gak berkenan di mata, di hati, di telinga kawan-kawan. Semuanya mohon dimaafkan. Semoga kita dimudahkan dalam hal apapun, termasuk dimudahkan dalam hal rizki ya. Siapapun sekarang yang lagi sakit, semoga segera diberi kesembuhan. Siapapun sekarang yang lagi sehat, semoga tetap dijaga kesehatannya. Terima kasih banyak. Mohon maaf sekali lagi, jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.